Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tubuh fisik dewa dan klon keduanya ditempa dalam api pemadam ini. Pada saat ini, anti-inflamasi dicuci melalui titik esensi klon Yuan Shen. Jika dewa juga ingin menerobos ke alam rintangan, dia harus memiliki objek garis keturunan. Tapi dewaku bukan dari klan Yuan Shen, dan dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mewarisi, kecuali dia memahaminya. Tetapi kekuatan fisik klan dewa primordial ini, jika dapat dengan mudah dipahami, maka mereka tidak akan menjadi ras unik di 9 alam. Mengembangkan tubuh fisik ke puncaknya, mencoba menerobos. Tetapi setelah memadatkan 200 dauji memadamkan api di dalam tubuh, Xiao Yan masih gagal berhasil. Terobosan dewa ini, tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan klon dewa primordial murni. Untuk membersihkan hal-hal tidak dalam semalam, yang dibutuhkan bukan hanya kesempatan, tetapi juga akumulasi yang cukup. Api keheningan di sini telah ditelan oleh seluruh teknik anti-inflamasi, dan total lebih dari 200 api keheningan telah dipadatkan di dalam tubuh. Laut api penyucian tubuh yang terbakar di sini telah benar-benar menghilang. Apakah Anda siap sekarang? Tetapi wanita yang seperti roh api yang ingin pergi ke Taman Utara bertanya, dia terus memancarkan api dari tubuhnya, sepertinya sumber laut giok tubuh terbakar di sini adalah akumulasinya lagi selama bertahun-tahun, dan akhirnya berubah menjadi lautan api ini. Tidak apa-apa, tapi sebelum itu, beri aku semua 100 wajah pengorbananmu. Xiao Yan segera berkata, wanita roh api itu tercengang, Anda harus membantu sebanyak mungkin. Saya akan memenangkan api pemadam api pengorbanan. Jika tidak, jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak dapat membawa Anda pergi. Xiao Yan melanjutkan. Setelah mengatakan itu, 100 api pemadam dengan tegas muncul di depan wanita roh api. Xiao Yan segera membuka mulutnya dan menelan semua 100 api pemadam ini. Pada saat ini, dia memiliki 300 api pemadam penuh di tubuhnya. Area misterius ini telah dibuka untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang mengambilnya, jadi selalu ada. Dan di luar tungku asal ini, ada sosok individu yang duduk bersila, mata mereka menunjukkan kehati-hatian, seolah-olah mereka telah memasuki tungku ini, tetapi mereka tidak berhasil, dan seseorang datang untuk mengirim api lagi. Sekarang, saya memiliki 30 api ungu pengorbanan penuh, jika saya bisa memiliki 50, mungkin saya bisa membawa tungku asal, dan saya telah mencoba sosok, alis saya berwarna merah cerah. Secantik nyala api, dia mengenakan jubah berbentuk api, dan dia sepertinya terobsesi dengan api secara ekstrim. Dia telah duduk bersila menunggu seseorang datang untuk mengantarkan api, dan tubuhnya memancarkan fluktuasi aura yang lemah, seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Dan tunggu, serahkan api pemadam di tubuh Anda dan Anda dapat berguling. Kata-kata itu jatuh, dan dia mengangkat tangannya dan menggenggam tangannya, menamparkan api warna-warni yang mengembun di udara, dan segera berubah menjadi api, telapak tangan raksasa, dan menamparkan sosok yang memasuki tempat ini. Keempat, orang kuat yang melampaui kembali dan menerobos masuk, seseorang segera berteriak. Segera, mereka semua bubar dan menghindar, tetapi ruang ini sangat terbatas, dan jika mereka bisa menghindari gerakan, mereka mungkin tidak dapat menghindar. Langkah kedua, lelaki tua Qi Xiaoyun bukanlah orang kuat biasa yang terpisah, dan dia dapat dimaafkan jika dia dengan patuh mengirim api ungu. Hidupmu, suara pria berjubah api berguling seperti guntur. Dapat dikatakan bahwa momentumnya penuh dengan awan merah. Saya telah mendengar bahwa itu tampaknya berasal dari alam misterius surga barat, dan memiliki 5 jenis api asal pada saat yang sama, yang sangat kuat dan penuh kebencian. Seseorang berkata bahwa setelah Qi Xiaoyun mendengar suara-suara ini, ekspresi bangga di wajahnya bahkan lebih sulit untuk melihat seberapa keras Anda menunggu. Selama Anda mengorbankan pengorbanan Anda untuk memadamkan api ungu, Anda dapat memasuki tungku asal ini bersamaku. Adapun siapa yang bisa mendapatkan api pemadam api pengorbanan, itu tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Qi Xiaoyun berkata, semua orang menunjukkan rasa jijik di wajah mereka. Bagaimana dengan mereka sepanjang jalan? Saya tidak tahu bahwa api keheningan ini adalah sarana utama untuk melawan kekuatan penghancur ini. Jika tidak ada pengorbanan untuk memadamkan api ungu untuk memasukinya, tidak ada bedanya, jadi dikirim ke kematian, dan melihat semua orang ragu-ragu lagi. Qi Xiaoyun mengerutkan kening,
dan niat membunuhnya melonjak keluar. Jangan mengabaikan urusan saat ini, saya tidak memiliki kesabaran, jika tidak, mungkin bukan tidak mungkin untuk membunuh orang dan membuat api. Kata Qi Xiaoyun, dan segera api warna-warni melonjak di depannya, memancarkan suhu yang terik, mengancam semua orang. Tampaknya seseorang yang tidak memiliki kesempatan dengan api ini segera tidak ingin mengambil risiko untuk ini, jadi dia mengeluarkan beberapa api ungu, dan kemudian terbang menuju Qi Xiaoyun dan mendarat di telapak tangannya, tetapi hanya ada 5, dan sekelompok limbah sebenarnya hanya memiliki 5 api pengorbanan. Mata Qi Xiaoyun dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Jelas, di area misterius ini, ada banyak cara untuk mencapai keheningan. Setelah Ziwo memadamkan api ungu, orang-orang ini dengan cepat mundur, karena takut tertinggal, dan kemudian beberapa orang lagi datang. Tetapi juga di bawah ancaman Qi Xiaoyun, pertempuran diluncurkan. Pada akhirnya, semua orang pohon dikalahkan, tetapi Qi Xiaoyun tidak membunuh mereka. Mereka tidak ingin membunuh, tetapi Qi Xiaoyun masih sedikit cemburu. Orang-orang ini melawan sebelum mereka mati, dan menyerah begitu saja dan pergi setelah menghindari api. Ya, saya mengambil 10 lagi. Kali ini, dia mengangguk dengan sedikit puas, dan kemudian terus menunggu sampai sekelompok sosok keropeng. Itu adalah klan terlarang. Mereka melewati level 1 langkah lebih maju dari King Teng dan datang ke tungku asal. Saya harus mengatakan bahwa dengan klan terlarang yang mendominasi api, saya khawatir hanya mereka yang bisa menjadi sipir penjara. Bagaimana saya bisa bertemu dengan Anda setiap saat, sekelompok pria yang penuh kebencian. Setelah Qi Xiaoyun lolos dari perisai, dia tidak menyerang mereka. Dia sepertinya tahu bahwa kelompok sipir ini bukanlah sekelompok kekacauan yang mudah, tetapi dia masih mengerti bahwa kesemek harus dipetik dan dicubit dengan lembut, dan kemudian seseorang datang ke Qi Xiaoyun, dan dengan cara yang sama, dia mengambil api pengorbanan untuk memadamkan api magnetik, dan sekarang sudah ada 50 dari mereka. Kali ini sudah cukup. Namun, demi rencana yang sangat mudah, untuk melihat apakah dia bisa meraih 100 Qi Xiaoyun sekaligus, nafsu makannya semakin besar, sepertinya dia seharusnya gagal berkali-kali, jadi dia tahu bahwa sama sekali tidak mungkin untuk tidak memasuki pemadam kebakaran. Jadi menunggu kelinci di pintu ujung akhir ini, dibandingkan dengan mengumpulkannya sendiri, kecepatan mengambilnya secara alami jauh lebih cepat, dan dia merampok beberapa kelompok orang satu demi satu, dan dia menjadi semakin bersemangat, karena api ungu sunyi di tangannya mendekati 100. Kemudian datang 5 orang yang dipimpin oleh 9 kitab suci misterius Dange King Teng. Saudara perunggu tidak menyangka bahwa dia bisa bertemu mereka berdua di sini pada pandangan pertama. Namun, wajah King Teng mendung dan cerah, dan dia sepertinya tidak senang. Qi Xiaoyun bersembunyi dari api di sampingmu terakhir kali, dan kali ini ada baiknya membiarkan kami. Jika Anda bersedia ke paviliun 9 pil emas misterius, saya akan membuat keputusan dan menyempurnakan 2 ramuan transenden untuk Anda. Qin Zheng mengatakan bahwa mereka jelas memiliki persimpangan. Saudara King Teng bercanda, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan ramuan itu. Meskipun sedikit lebih buruk dalam seni alkimia, tidak ada kekurangan ramuan. Saya sangat menyukai api di tanah, jadi kali ini saya tidak bisa membiarkan kata-kata itu keluar dari suasana, dan tiba-tiba menjadi tegang, dan keduanya tersenyum dan bertabrakan satu sama lain. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.